Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urip-urip mulya ingkang winengku dening Gusti ingkang Maha Welas Asih. Allah ingkang marisi, Muhammad ingkang mayungi, malaikat ingkang nakseni, umat ingkang duweni. Aran manungsa urip-urip ing alam dunya atau berkaitan kuwasa. Jejer urip yuk bang sulur kaliwari. Assalamualaikum Pak Juniarto. Ini prosesi pemasangan relief pemberontakan peta di Museum Peta Supriyadi, Kota Blitar. Monggo kalau pinarak ke Blitar mampir di sini Pak. Hari ini tepat Hari Pahlawan ya. Peringatan Hari Pahlawan tahun 2024 di Museum Peta Blitar. Selamat Hari Pahlawan. Kita setia muji mugi Gusti mangestoni puji kunjuk propangarso kang kinau proklamator ngagribung edipeni Bung Karno saengkanipun lan pejuang peta pinangin ayam selaminipun nyumrambau ring sesama ugi arwah para pono kang wis ngarsa dan harapannya Museum Peta depannya akan bisa menjadi salah satu destinasi pariwisata Kota Blitar yang juga akan membawa Kota Blitar semakin keren. Sesi pemasangan relief pemberontakan peta dunia. Yang bisa dilakukan oleh generasi agar Kota Blitar sebagai bagian dari rakyat kegiatannya sampai kepada hidup rumah. Ini adalah merupakan upaya kita di dalam mencapai sejarah sekaligus memberikan proses pembelajaran sejarah kepada anak bangsa khususnya masyarakat Kota Blitar ini agar kelak ketika kita sudah mengaktifkan pemerintahan kita, paling tidak mereka tetap akan mengenang kembali bahwa di Kota Blitar ini ada seorang pahlawan yaitu pahlawan Supriyadi dengan kawan-kawan yang telah berjasa menegakkan berdiri mengusir penjajah pada saat itu. Itu adalah satu peristiwa sejarah yang perlu kita kenal dan perlu kita kenalkan kepada Disaksikan oleh Bapak Ibu Kepala OPD. Mohon izin untuk Bapak Ketua DPRD untuk bisa ikut prosesi foto bersama terlebih dahulu. Ini adalah prosesi penyerahan.
Sebuah puisi buat Bung Santoso. Siap. Dengan judul Anak Revolusi. Aku tak tahu siapa di mana limanya atau di mana ibu, kata ibuku. Bapakku pahlawan gagah berani, berjuang kesatria tak takut mati, maju bertempur inikan laka, turut berjuang mencapai Indonesia merdeka. Malam itu 14 Februari 1945 meletuslah pemberontakan Peta. Langit terpicar, bumi tergetar, Peta membara, menjar, menyulut api revolusi kemerdekaan Indonesia. Buat Bung Santoso, Blitar 10 November Merdeka. 2025. Merdeka. Merdeka. Dan sini pahanya sudah hancur. Jadi keesokan harinya waktu ke stasiun mau diangkut ke Jakarta, ini pahanya sudah remuk. Ini kesaksian Ibu Sunario Bedogre. Kira-kira seperti itu. Nanti di sini Bapak kita lanjutkan setelah ini sekilas proklamasi. Jadi happy ending. Di sini nanti proklamasi. Jadi kemerdekaan ini diawali dari Blitar, dan mohon maaf pengibaran merah putih ini sebelum proklamasi di kota Blitar di Monumen Potolo. Ini setelah Sumpah Pemuda. Ini kan hebat. Ini ya, Martojono pengibaran bendera. Ini peristiwanya. Kalau Monumen Potolo kan sudah kemerdekaan Jenderal Sudirman. Di belakang Taman Makam yang paling belakang monumennya. Sudah ada dari Jadi yang nyeriskan Pak Jenderal Sudirman. Menyelamatkan secara tidak sengaja pusaka beliau. Oke. Jadi Bukan samurai Jepang. Yang dari Supriyadi ya. Makanya Bung Karno itu masih awalnya di sini Timamura. Jadi Bung Karno dengan Timamura bukan di Istana Bogor saat itu. Kemudian pelatihan militer. Jadi Bung Karno itu pernah ikut pelatihan militer di Bogor. Bung Karno. Jadi ya, karena sepisnya minim, maka penugasan dan Supriyadi di Gaidan Blitar. Ini adalah Pantai Serang, Bapak. Jadi ini Romusa, ini Pantai Serang, dan Supriyadi begitu terdesak tatkala beliau patroli Sukune Blegong menginjak ternyata itu bangkai Romusa di Sumatera. Nah, pangapunten. Ini nanti ada cerita tersendiri. Ini adalah situasi Romusa di Pantai Serang. Jadi Supriyadi waktu itu Saudara Supriyadi berjalan-jalan dan kakinya terprosok. Ternyata di situ bau bangkai orang-orang Romusa. Disitulah timbul niatan untuk berontak.
sini ada di sini ada pertemuan rahasia. Ini di belakang gereja Santo Yusuf, Bapak. Di situ dulu ada semacam sendang. Ada semacam sendang di belakang gereja Santo Yusuf. Jadi ini pertemuan rahasia. Pertemuan rahasia antara Bung Karno dan Soekarno Suprijadi di belakang gereja Santo Yusuf. Ini di tepi sendang. Kemudian ini rapat rahasia karena mohon maaf Suprijadi ini memaksa Bung Karno untuk mohon restu untuk berontak. Belum waktu. Mohon maaf, saya andaikan ada kegagalan, saya tidak akan menyebut nama Bung. Jadi Bung Karno terlibat dalam pemberontakan itu langsung atau tidak langsung, dan ini terdapat dalam buku Soekarno and Autobiografi Sidi Adam. Kemudian ini di ruang sempit Halir Mangkubijaya. Di sini ada pesan dari beliau Soekarno Suprijadi, jangan sampai negeri kita didominionkan, jangan sampai kemerdekaan itu dihadiahkan, tetapi harus kita rebut sendiri dengan kekuatan senjata. Suprijadi 14 Februari 45. Di sini ini di atas meriam Banteng Blorok, beliau sudah meninggalkan uniform Jepang. Beliau menggunakan udeng, kalau orang Jawa tegese mudeng. Kemudian beliau tidak menggunakan pedang samurai Jepang. Beliau menggunakan pangapunten. Ini saya dapatkan dari Budanjo Darmo Surip beberapa tahun yang lalu, kira-kira 15 tahun yang lalu di Karangtengah. Saat beliau mau naik ke Gunung Kelut, ini diberikan Darmo Surip. Tatkala Darmo Surip menjelang 1000 harinya, ini sudah ke saya untuk 1000 harinya. Jadi bukan pedang samurai, tapi Victoria ini kalau nggak salah. Kemudian di sini ini Parto Harjono. Parto Harjono karena sudah punya istri, beliau tidak di asrama sini, tetapi di rumah Dokter Salam. Beliau berada dan kemarin. Ini situasi Hotel Sakura, Bapak, yang di depan Kodim, sekarang Kejaksaan. Ini Hotel Sakura, jadi bangunan tiang-tiangnya ini kan masih sama. Jadi Hotel Sakura ini dikisahkan bahwa kebetulan para pendiri petinggi Jepang tidur di hotel ini karena mendengar ada pemberontakan di sini. Nah, ini Bapak, jadi tidak hanya pasukan peta saja, beliau ini menggedor bersamaan dengan ini satu Hotel Sakura, sebagian menggedor pintu penjara, bahwa di sana banyak tahanan politik dan dikeluarkan ini di dobrak. Pistolnya sampai jatuh, dan sebagian besar ada yang pulang, tapi sebagian besar bergabung. Oh, di akan tidur kita loh. Jadi rangkaiannya rel itu di petanya ini naik ke sini. Jatuh gitu. Ada MOU cita-citanya Bung Karno. Bung Karno saat Indonesia merdeka nanti sudah punya armada
adegan ini tidak dilakukan di rumah. Relief ini nanti ini proyek 2 tahap. Jadi ini tahap pertama masih letter. Nanti mendekati peresmian ini yang depan. Jadi relief ini nanti kita awali dari Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati. Kemudian dilanjutkan kampanye 3A. Jepang, Cahaya Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Pelindung Asia. Nah, kemudian Jepang tahu bahwa untuk memasuki rimba ini harus ketemu Raja Rimba. Raja Rimba ini sopo? Bung Karno, orang nomor 1. Kemudian Bung Karno juga mengajukan cara, tak bantu pokoknya awak kayak ini tentara. Terbentuklah tentara peta. Jadi kenapa di sini ada Bung Karno? Karena kaitannya antara pembentukan peta dan Bung Karno ini nggak bisa dipisahkan. Dan Bung Karno mengikuti pelatihan militer di Bandung. Jadi jangan salah, Bung Karno ya nggak murni sipil, tetapi juga mengikuti pendidikan militer.